Hey guys, welcome back. Nah guys, episode terakhir dari Loki season pertama ini udah rilis ya. Episode ini akan melanjuti cerita di akhir episode 5 kemarin, di mana Loki dan Sylvie pergi ke lokasi tempat dalang di balik terbentuknya TVA ini berada. Mereka ternyata bersembunyi di tempat kehampaan di akhir zaman. Untuk melanjuti kelanjutan ceritanya, yuk kita mulai aja. Dan seperti biasa, gua gak akan bertele-tele di intro. Tapi sebelum kita mulai, yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Yang udah, terima kasih banyak ya. Di awal film, kita ditunjukkan dengan pemandangan alam semesta dan berbagai alur waktu. Kalau kita perhatiin, tuh alur waktu seperti melingkar mengelilingi tuh benteng. Loki dan Sylvie berdiri memandang tuh benteng dan berjalan menuju pintu. Di depan pintu mereka ragu untuk masuk atau gimana. Belum selesai mereka berdebat, pintu udah kebuka dengan sendirinya. Mereka pun masuk dengan hati-hati. Mereka berdua dikagetkan dengan munculnya Miss Minute yang nyambut mereka di benteng akhir zaman. Miss Minute menyampaikan kalau dia yang tersisa kagum sama usaha mereka berdua sampai ke tempat itu. Loki nanya siapa itu dia yang tersisa. Miss Minute jawab, dialah yang akhir dan dialah yang mengatur seluruh waktu. Dan dia yang tersisa pun ingin ngedil sama mereka berdua, yaitu Loki akan dikembalikan ke masanya kembali, yaitu di masa pertarungan New York, kisah The Avenger yang pertama ya. Dan dia akan diberi kemenangan di sana. Bahkan dia bisa dapat Infinity Stone dan bisa mengalahkan Thanos dan yang lain-lainnya. Nah, untuk Sylvie, dia akan memberikan memori kebahagiaan kepadanya, dan mereka berdua akan berada di satu jalur waktu yang sama. Mendengar tawaran yang manis ini, Sylvie sama Loki malah menolaknya dan melanjutkan penelusuran mereka ke dalam benteng. Sebuah pintu mendadak terbuka dan muncul seseorang yang kayak culun gitu guys, sambil makan buah. Tuh orang ternyata yang disebut dengan dia yang tersisa. Dia mengajak Loki untuk ikut sama dia ke kantor untuk ngobrol-ngobrol. Mereka berdua pun ikut. Nah, di dalam lift, Sylvie tanpa banyak bacot langsung menghantam pedangnya ke arah tuh orang. Tapi nggak kena. Dia bisa teleport dan menghindar sesukanya. Dan kemudian muncul di depan lift. Tapi dia tidak punya rasa dendam dan tetap mempersilahkan mereka berdua untuk masuk ke dalam. Di dalam kantor, dia yang tersisa menawarkan Loki sama Sylvie minuman dan mempersilahkan mereka untuk duduk. Loki sama Sylvie awalnya ragu untuk duduk, tapi akhirnya duduk juga. Loki kemudian mengatakan kalau dia sudah kalah karena sudah ditemukan. Sylvie malah nyoba menyerangnya lagi, tapi gagal guys. Dia yang tersisa malah bilang ke Sylvie kalau dia nggak akan bisa melukainya. Karena dia ini udah tahu semua yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang belum terjadi, semua dia sudah tahu. Bahkan mereka berdua ke benteng ini pun karena dia yang menuntun mereka ke tempat itu. Dia pun menjelaskan asal-muasal dia. Varian dia ini adalah seorang ilmuwan pada abad ke-31. Dia berhasil menemukan multiverse dan berkontak dengan sesama mereka. Pada awalnya multiverse ini damai dan saling bertukar ilmu pengetahuan. Tetapi di antara varian-varian mereka ada yang serakah dan ingin menguasai segalanya. Maka timbullah kekacauan di alam semesta. Karena kekacauan ini akhirnya muncul Alliance, monster awan yang tadi mereka lawan. Nah, dia ini berhasil menggunakan kekuatan Alliance untuk menciptakan TVA dan mengatur satu jalur waktu yang benar. Karena tanpa ini semua, alam akan binasa. Setelah itu, dia menciptakan tujuan dia menuntun mereka berdua ke sini adalah untuk membuat mereka berdua menjadi penggantinya. Loki sama Sylvie nggak percaya, pasti ini tipu muslihat lagi. Tapi dia meyakinkan kalau ini benar, karena dia sudah lelah mengurus semua ini. Dan setelah dia teliti dan amati bertahun-tahun, mereka berdua inilah yang paling cocok menggantikannya. Pilihan mereka hanya ada dua, Sylvie membinasakannya, dan seluruh alam semesta jadi kacau balau. Atau Sylvie sama Loki menggantikannya dan menjadi pengurus baru TVA, dan alam semesta jadi tentram dan damai. Sambil termenung, dia yang tersisa kemudian mengatakan kalau mereka ini baru aja melewati ambang batas, yaitu di mana dia nggak tahu lagi apa yang akan terjadi. Jadi silahkan pilih yang mana dari kedua opsi itu. Sylvie masih nggak percaya, ini masih tipu muslihat dia. Sylvie pun menyerang, tapi dihentikan oleh Loki. Loki minta dipikir-pikir dulu tawaran itu. Siapa tahu benar apa yang dia katakan. Tapi Sylvie nggak peduli, dia nyerang terus. Terpaksa Loki menghalanginya. Mereka berdua bertarung sengit menggunakan kekuatan masing-masing. Kemudian Sylvie hampir berhasil menikam dia yang tersisa, tapi Loki tiba tepat waktu di hadapannya. Melihat ini, Sylvie melunak dan mengalah. Mereka pun bercengkrama.
Tapi setelah itu Sylvie mendorong Loki ke portal waktu dan mengembalikan Loki ke TVA agar dia tidak dapat mencegahnya. Asli tukang tipu juga si Sylvie, darah Loki emang ada di dirinya. Kembali ke TVA guys, Ravonna yang sedang menunggu file yang dia minta ke Miss Minute malah dikasih file yang lain. Setelah itu Mobius masuk ke ruangan dan bilang dia selamat dari akhir zaman. Ravonna sempat minta maaf karena telah ngebrun dia, tapi itu harus dilakukan demi misi. Kemudian dia menelpon Minuteman untuk menangkap Mobius, tapi nggak ada yang nyaut. Ternyata B-15 telah memancing Minuteman untuk ngejar dia ke kehidupan Ravonna sebelum dia diculik ke TVA. Minuteman itu pun kaget melihat Ravonna yang asli, dan ternyata adalah varian juga. Nah, Mobius melanjutkan kalau semua orang harus tahu yang sebenarnya, kalau mereka ini varian semua yang diculik dari kehidupan mereka. Tapi Ravonna tetap ngotot kalau TVA ini adalah sesuatu yang benar, karena tanpa ada TVA maka akan terjadi anarki dan kekacauan di alam semesta. Ravonna pun bilang kalau Mobius mengkhianatinya, malah membela dua Loki yang baru dikenal dibanding dia yang udah berteman lama. Ravonna pun mau pergi tapi dicegah oleh Mobius. Ya, kalian Ravonna mana bisa dilawan Mobius. Dia langsung kalah dan Ravonna pun pergi entah kemana. Kembali ke benteng akhir zaman, karena tidak ada Loki, akhirnya Sylvie berhasil merobohkan dia yang tersisa. Dan benar seperti yang dikatakan, karena tewasnya dia yang tersisa, maka seluruh alur waktu mulai bercabang. Di kantor TVA, B-15 sama Mobius menyaksikan pencabangan ini di layar monitor. Loki sedih banget atas pengkhianatan yang dilakukan Sylvie ini ke dirinya. Dia termenung lama. Setelah itu dia langsung berlari menuju ke Mobius dan B-15. Setelah bertemu mereka, Loki mengatakan kalau dia telah berbuat salah. Ini semua karena kesalahannya. Dia telah membuat semua jalur waktu bercabang dan mengakibatkan datangnya varian-varian brutal, termasuk varian jahat dari yang mengatur ini semua. Oleh sebab itu mereka semua harus bersiap-siap menghadapinya. Tapi anehnya guys, si Mobius gak kenal sama Loki. Dia mengatakan si Loki ini dari divisi mana. Mendengar ini Loki kaget. Dia melihat ke jendela dan melihat patung timekeeper di sana berubah. Yang biasanya 3 orang bertopeng, kini hanya ada 1 orang yaitu patung dia yang tersisa. Waduh, berarti si Loki ini diteleport bukan hanya balik ke TVA, tapi ke alur yang berbeda. Ya, begitu deh guys, akhir cerita dari Loki season 1 ini. Kita masih penasaran ya mengenai kelanjutannya. Varian dan makhluk seperti apa yang akan datang? Yang jelas sih varian jahat dari dia yang tersisa. Tapi nggak usah khawatir guys, season 2 sedang dalam produksi. Jadi mungkin tahun depan udah bisa tayang lagi. Jadi sabar ya. Baiklah guys, dukung terus Filosofi Film dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.